pagi, selamat berjumpa kembali dalam podcast RSKM. Baik, saudara semua, kami ucapkan selamat datang di podcast kami. Ya, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu yang cukup ganteng sekali ya. Ya, Bapak ini saya ingin mengulas tentang hal-hal yang ada di rumah sakit tentang PPI. Silakan Pak memperkenalkan diri, siapakah Anda dan di divisi mana Anda bekerja di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Lukis. Ya, selamat pagi Bapak Ibu pendengar semua. Saya Agung dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau orang sering menyebutnya sebagai PPI. PPI merupakan salah satu komite yang bertugas sesuai dengan namanya, yaitu mencegah dan mengendalikan infeksi yang ada di rumah sakit. Infeksi terhadap siapa? Terhadap pasien yang dirawat di rumah sakit. Infeksi terhadap petugas yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Apa saja yang dilakukan, mulai dari identifikasi sampai dengan treatment atau tindak lanjut dalam hal pencegahan infeksi dan pengendalian. Itu saya kira perkenalan singkat saya Komite PPI. Oh, baik. Berarti dari Komite PPI tentang infeksi. Ya. Infeksi yang biasanya ada di rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Oh ya Pak, infeksi itu apa sih? Dan penyakit-penyakit itu dibagi infeksi atau tidak infeksi itu bagaimana Pak? Ya, jadi pada dasarnya kan penyakit ini kan ada dua macam ya, yang infeksi dan yang non infeksi. Ya, yang infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan karena adanya mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan sakit. Oh gitu. Terkadang di dalam tubuh ada mikroorganisme tetapi tidak selalu menyebabkan sakit. Disebut infeksi apabila itu menyebabkan sakit. Nah, sedangkan penyakit tidak menular sudah jelas itu banyak bentuknya, antara lain adalah degeneratif. Tetapi kami lebih berfokus pada penyakit infeksi, apalagi sesuai dengan materinya adalah kan penularan penyakit infeksi. Jadi ya itu penjelasan penyakit infeksi. Hanya kalau ditanya tentang apa itu penularannya adalah penularan infeksi adalah berpindahnya suatu penyakit dari seseorang ke orang lain. Itu penyakit infeksi. Nah, untuk bisa pindah ke orang lain itu membutuhkan apa yang disebut dengan rantai penularan penyakit infeksi. Ini ada rantai. Rantai itu kayaknya ada sama. Lah, rantai penyakit itu apa, Pak? Ya. Jadi rantai penyakit itu adalah lingkaran proses perpindahan penyakit dari individu ke individu yang lain. Di dalam rantai penularan itu ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab rantai penularan. Antara lain adalah karena ini kan edukasi untuk masyarakat juga. Iya. Saya mencoba membuat singkatan yang sederhana, gampang diingat-ingat oleh masyarakat. Kayak jembatan ke jembatan kedelai. Ya Pak, ya bukan kedelai, tapi kedelai. Jadi ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 faktor. Kayak apa itu aja Pak? A itu agent atau sumber penyakit. B itu bentuk tempat wadah sementara bagi penyakit untuk bisa bertahan. Kemudian C adalah cara keluar dari tubuh manusia atau individu. D dengan cara apa menularnya. E entry atau pintu masuk ke individu yang lain, dan F adalah faktor manusia. Oh iya Pak. Jadi ada 6 faktor itu. Oh ya. Tadi disebutkan ada singkatan A, B, C, D. Lah, saya minta contoh satu aja penyakit Pak ya. A, ajennya apa? Misalnya salah satu penyakit A, ini penyakit ini, ajennya ini, itu Ya. bisa dijelaskan Pak? Yang pertama-tama Bapak Lugio, saya perlu sampaikan karena ini
materinya adalah rantai penularan penyakit, maka kali ini kami buat secara umum, artinya rantai penularan untuk semua penyakit. Kalau nanti dikehendaki baik oleh Bapak Lugius ataupun oleh pendengar, kita bisa lebih fokus. Misalnya ini rantai penularan penyakit infeksi demam berdarah. Oh, ini rantai penularan penyakit infeksi hepatitis, COVID dan sebagainya. Tetapi untuk kali ini kita akan coba untuk umum dulu sebagai landasan, sebagai dasar. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan A, B, C, D, E, F tadi ya, agent atau agen ya sebagai sumber penyakit itu adalah organisme, bisa dalam bentuk organisme yang kecil atau kita menyebutnya sering sebagai mikroorganisme, bisa dalam bentuk bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Kalau bakteri sudah jelas, misalnya bakteri kolera, bakteri disentri. Kalau virus yang sekarang sedang tren, virus COVID ya. Kalau saya menyebut virus COVID, semuanya bahkan mungkin tahu bentuknya seperti rambutan gitu. Ya. Kalau jamur, ya itu bisa menyebabkan jamur pada kulit atau jamur pada kuku. Dan kemudian juga binatang renik, binatang yang sangat kecil, misalnya cacing, misalnya kutu, yang menyebabkan gatal-gatal pada orang, pada manusia. Karakteristiknya adalah dari agen ini itu mempunyai kemampuan masuk ke tubuh yang bervariasi, kemampuan menyebabkan penyakit, kemampuan menyebabkan keparahan atau kematian. Ini karakteristik dari agen ini. Bisa saya lanjut? Iya, silakan. Saya terpesona karena melihat pemaparannya begitu lengkap ya. Selanjutnya adalah B ya. Di A, sekarang B, bentuk atau tempat atau wadah sementara. Jadi begini, bakteri itu kan mikroorganisme itu kan juga seperti kita ya. Kalau kita itu kan butuh tempat tinggal. Mereka itu mikroorganisme itu juga butuh tempat tinggal sebenarnya. Disebut reservoir. Jadi reservoir atau bentuk tempat atau wadah yang bersifat sementara sebelum masuk ke dalam tubuh manusia. Itu bisa dalam bentuk manusia yang lain, manusia yang sakit, ada yang disebut dengan carrier, pembawa penyakit. Hewan, misalnya lalat, yang membawa penyakit diare atau bakteri diare. Tikus yang membawa penyakit tipes, pes ya. Kemudian nyamuk Aedes yang membawa penyakit DAF, demam berdarah. Antraks pada domba atau sapi. Atau lingkungan, misalnya air, udara, atau benda apapun di mana mikroorganisme itu menempel. Mengapa mereka bisa hidup, bisa bertahan hidup? Kenapa ya? Itu karena suhu. Ada 3 hal ya. Suhu, kelembapan, dan jumlah mereka itu menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau penyesuaian dengan lingkungan itu berhasil, ya mereka eksis, bisa bertambah, bisa membelah diri dan sebagainya. Kalau kelembapan dengan lingkungan itu mereka bisa menyesuaikan, ya mereka eksis. Tapi kalau tidak bisa menyesuaikan, ya mereka mati di lingkungan. Nah itu perlu dipahami. Jadi lingkungan kita itu tidak ada yang bersih. Wow, berarti ada yang tercemar. Justru harus hati-hati dengan ruangan AC seperti ini. Ini nyaman ya? Iya, nyaman. Nyaman, indah, ada bunga-bunganya. Tetapi berhati-hatilah dengan ini semua, karena ini justru suhu seperti ini yang dicintai oleh virus. Hati-hati saudara yang ada di ruangan AC maupun yang ruangan yang agak lembab ya Pak. Betul, agak lembab. Itu disukai oleh virus. Disukai dalam arti dia secara kimiawi bisa menyesuaikan tubuh dengan itu. Berbeda kalau suhunya panas ya, di atas 28 derajat, dia nggak mau bertahan, dia akan mati. Ya termasuk kita sendiri juga keringetan. Iya benar. Selanjutnya adalah C, cara keluar. Cara keluar itu bisa melalui beberapa hal. Lain, mukosa kulit.
dari ya kulit mukosa kulit. ya itu juga menularkan kepada yang lain. Contohnya adalah penyakit skabies atau yang kita kenal dengan gatal-gatal. Kodik itu apa? Seperti ya itu masyarakat ini masyarakat menyebutnya sebagai kodik gitu ya, tapi kita menyebutnya sebagai penyakit kulit, penyakit jamur kulit. Itu penularannya ya melalui kulit. Walaupun kulitnya intak, utuh, tidak ada luka, jadi kita bersentuhan ya sudah mempunyai resiko untuk penularan. Kemudian lubang pada manusia, mulai dari hidung, mulut, saluran kelamin, kemudian saluran BAB, itu semuanya bisa menjadi jalan keluarnya mikroorganisme yang ada di dalam tubuh sebagai penyebab itu menjadi keluar ke lingkungan dan kemudian memapar kepada orang lain. Kemudian cairan pada manusia mulai darah, air kencing atau lendir. Ingus kita kalau kita pilek itu. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah mereka itu pintar, mikroorganisme ini pintar. Karena kadang mereka mempunyai kemampuan, tidak hanya pada satu jalan keluar, satu exit saja, tetapi bisa mempunyai jalan keluar beberapa. Misalnya ini contoh, misalnya COVID itu bisa menular lewat lendir di hidung, bisa menular lewat batuk. Bahkan beberapa kali hasil pemeriksaan juga ada pada feses atau tinja itu ada virus COVID-nya ya. Kemudian setelah mereka keluar dari tubuh pasien, dari tubuh penderita yang sakit, dari tubuh orang yang sakit, mereka akan menulari orang lain. Nah, cara menularkan bagaimana? Ada dua hal. Yang pertama adalah cara menularkannya, yang kedua adalah perantaranya. Ini disebut dengan transmisi. Jadi ada dua hal. Yang pertama caranya itu langsung atau tidak langsung. Yang pertama kalau langsung sentuhan, misalnya kontak langsung dengan pasien yang varicella atau cacar air, hepatitis B, penyakit hepatitis B itu kalau bersentuhan dan kemudian tubuh kita ada sedikit luka saja sudah cukup untuk menginvasi atau pindahnya virus tadi dari individu yang sakit ke individu yang sehat. Kemudian atau tidak langsung bisa melalui udara. Contohnya adalah TBC, COVID itu, atau melalui lendir juga sama, bisa COVID juga, influenza ya. Sering ada influenza. Termasuk juga melalui batuk. Itu sama juga ya batuk itu kan caranya melalui batuk, tetapi yang ditularkan adalah lendir yang mengandung mikroorganisme. Atau melalui hewan. Hewan juga bisa ya Pak ya? Hewan juga bisa menularkan. Lalat misalnya membawa diare, tikus misalnya membawa leptospirosis, nyamuk tadi sudah saya sampaikan membawa demam berdarah atau malaria. Itu ya. Itu kalau melihat caranya. Kalau melihat perantaranya, itu bisa melalui benda-benda di sekitar kita. Hati-hati dengan pulpen yang kita pegang, gagang telepon yang kita pegang, pegangan pintu yang kita pegang. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar ya berhati-hati kalau memegang sesuatu di lingkungan masyarakat, di ruang sekitar. Iya, betul, di ruang terbuka itu hati-hati karena ya harus diyakini itu tidak bersih betul. Bersih dalam arti tidak mengandung mikroorganisme, itu tidak bisa bersih. Atau benda mati, misalnya debu, tanah, udara. Debu ini tidak bisa kita hindari ya, karena di sekitar kita pasti penuh dengan debu. Baik itu partikel besar, mikron, maupun partikel besar. Debu yang sampai menyebabkan pedih di mata misalnya. Atau debu yang ukurannya sangat kecil, 0,1 sampai 0,5 mm. Mikron? Iya, kecil banget. Nah, itu yang bisa membawa menjadi tumpangan virus masuk ke dalam saluran nafas kita.
Tanah ya begitu, jamur, beberapa jamur, bahkan penyakit cacing itu ya tentu penularannya dari tanah. Karakteristiknya apa? Semakin intens, semakin sering kita bertemu dengan transmisi ini, dengan cara penularan ini, ya semakin besar risikonya. Itulah sebabnya kenapa masyarakat atau bahkan petugas yang berada di rumah sakit diharapkan tetap memakai masker. Itu jawabannya. Mungkin saja tidak selalu bertemu dengan penyakit yang menular lewat udara, mungkin. Tetapi kalau semakin sering ke rumah sakit, risiko itu semakin besar juga. Karena gini, kalau menurut apa yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa kita kan memang masuk masa endemi, betul. Tetapi yang disampaikan kan silahkan lepas masker kalau di tempat terbuka, kecuali di tempat yang berisiko. Nah, mari kita membaca tempat berisiko itu termasuk rumah sakit. Namanya saja rumah sakit. Ya, rumahnya orang sakit. Lebih banyak orang sakit. Ya. Dan kita tidak tahu kanan kiri kita itu sakit apa. Ya. Apakah kita bisa memilih? Oh, saya tak berdampingan dengan yang sakit gatal saja. Saya tak berdampingan dengan yang sakit tekanan darah tinggi saja supaya tidak tertular. Kan nggak bisa memilih. Sedangkan lingkungan kita penuh dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang sakit dan berisiko menularkan. Nanti kita akan masuk ke pencegahan ya, pencegahan bagaimana memutus mata rantai ini. Tetapi perlu dipahami bahwa udara atau lingkungan dalam hal ini adalah udara ya, bisa menjadi perantara penularan. Selanjutnya entry atau pintu masuknya. Hampir sama dengan keluarnya tadi, kulit itu bisa menjadi pintu masuk. Baik kulit yang utuh maupun yang tidak utuh, yang luka. Yang utuh saja bisa menjadi perantara penyakit ya, apalagi yang luka terbuka, luka bakar, itu kan jelas terbuka dan terpapar dengan udara yang ya tentu banyak mengandung kuman ya. Saluran nafas, contohnya adalah influenza. Saya buat yang sederhana saja, cukup dikenal. Ya. Saluran pencernaan, hepatitis C, diare, disentri. Saluran kemih, penyakit kelamin. Nah, itu kan lewat saluran kemih. Plasenta, sifilis, toxoplasmosis, itu melalui plasenta. Darah, pintu masuknya lewat darah, hepatitis B atau HIV juga bisa. Selanjutnya adalah F. Berarti kan ada A, B, C, D, E, F. Ya. Yang F, faktor manusia. Jadi kita sendiri itu mempunyai beberapa hal. Itu bisa sebagai barier atau pelindung sebenarnya. Tetapi juga bisa sekaligus sebagai kelemahan. Ya. Apa saja antara lain? Usia, bayi atau lansia itu lebih lemah daya tahan tubuhnya daripada orang dewasa. Kalau bayi jelas alasannya karena belum matang ya, daya tahan tubuhnya belum matang, imunitasnya belum matang. Kalau lansia itu bukan belum matang, tetapi ya sudah mulai mengalami penurunan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuhnya mulai menurun. Biasanya malah disertai dengan penyakit degeneratif yang lain. Dua penyakit ini ya terjadi pada lansia dan ya demikianlah memang bagaimana ya fisiologi tubuh memang begitu. Ketika kita lansia mengalami penurunan beberapa fungsi, antara lain adalah imunitas itu menurun karena fungsi-fungsi dari daya tahan tubuh baik secara kimiawi maupun fisik itu juga menurun. Kayak tadi sudah disampaikan begitu banyak lebar mengenai apa tadi ABCD ya, tentang rantai alur infeksi. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak cara memutuskan rantai-rantai infeksi itu atau bagaimana penyebabnya ini bisa teratasi? Ya,
Karena kita mau memutus sebuah rantai, kita harus paham betul. Jadi pendengar saya ajak untuk berimajinasi, membayangkan rantai yang bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran itu saling mengkait satu dengan yang lain. Ada enam rantai tadi ya, dan itu saling mengkait. Bahkan harus urut, urut. Jadi A, B, C, D, E, F itu tidak bisa bolak-balik, tidak bisa diubah. Itu pasti urut. Jadi bagaimana bakteri itu dia mempertahankan diri dan kemudian dia mencoba berada di lingkungan, ya. Kemudian dia mencoba untuk masuk ke dalam tubuh melalui entry point, pintu masuk, dan kemudian setelah masuk dia menyebabkan infeksi. Bagaimana dia bisa keluar ke dalam lingkungan dan kemudian dia bisa menyerang manusia. Itu sebuah lingkaran. Saya ajak semuanya berimajinasi, dan kalau itu sudah ada di pikiran kita tinggal mengetahui. Misalnya nih, kita menggunakan topik apa, judul apa, misalnya suatu penyakit itu, kita tinggal melihat kita bisa memutus mata rantai di mana. Bisa pada, ya tentu kalau kita memanipulasi mikroorganisme nggak bisa ya. Kita tidak bisa mempengaruhi virus. Bahkan kita kalah pinter dengan virus, ya. Covid kemarin kita belajar banyak. Iya benar. Kita belum mengerti itu virusnya sudah ada 3 generasi. Kita baru mengerti virusnya sudah mampu meregenerasi diri menjadi 7 generasi. Terus kejar-kejaran gitu. Mereka lebih pintar daripada kita. Jadi kita nggak bisa kalau memanipulasi virus, tapi kita bisa memanipulasi lingkungan. Nah, kita bisa memanipulasi diri kita sendiri supaya tidak tertular. Antara lain begini, memanipulasi diri kita sendiri, ya. Meningkatkan kebersihan diri, terutama dalam kebersihan tangan. Tangan. Ya, jadi di mana-mana harus memulai kegiatan pekerjaan apapun dengan kebersihan tangan. Kebersihan tangan kan ada 2 macam ya. Cuci tangan dengan air atau kebersihan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Mulailah semua pekerjaan dengan itu, dan akhirilah semua pekerjaan dengan itu. Itu sudah memutus mata rantai. Itu cara sederhana ya Pak? Iya, sederhana. Karena itu seharusnya kita semua, apalagi di rumah sakit, dan ini saya anjurkan baik kepada petugas maupun pengunjung maupun pengantar pasien yang ada di sini, untuk mengisi sakunya itu dengan hand sanitizer. Murah tetapi efektif. Harganya hanya Rp8.000, tetapi bisa digunakan 1 minggu, dan itu menyelamatkan kita dan keluarga kita. Itu satu, kebersihan tangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sekitar kita ini. Iya, betul, sekitar kita. Ya, jadi ya kalau Bapak Ibu di rumah, ini kan juga untuk masyarakat juga ya. Jadi ya membersihkan rumah ya. Jadi pagi, sore itu rumah harus selalu dibersihkan, supaya terutama adalah debu. Tadi kan saya bilang debu itu bisa menjadi perantara, tumpangan untuk mikroorganisme. Itu termasuk dalam menjaga kebersihan ini yang penting. Kalau kita makan di rumah makan atau tempat makan umum, warung, itu sendoknya kan terbuka dan disediakan terbuka ya. Ada yang memang kalau sudah bagus rumah makannya dibungkus dengan tisu itu bagus, tapi ada yang terbuka. Nah, hati-hati dengan yang terbuka itu ada mobil ya, asapnya nempel di situ. Ada pembeli yang lain yang batuk ya, nempel di situ. Semua itu penuh dengan mikroorganisme. Ketika sebelum memakai, usaplah sendok atau garpu itu. Itu pentingnya kenapa Bapak Ibu perlu membawa hand sanitizer, semprot dengan hand sanitizer dan bersihkan dengan tisu. Itu sendok, garpu yang pasti kita semua pernah makan di tempat umum. Yang kedua, maaf ya kalau BAK atau BAB di toilet umum. Nah, hati-hati. Karena kita nggak tahu itu bekasnya
orang yang menderita misalnya maaf penyakit kelamin misalnya, kita nggak tahu kan. Oh bisa menular Pak? Iya, kalau itu tidak dibersihkan dengan benar ya bisa menular kan. Gitu ya. Jadi siram dulu semuanya, siram sampai bersih, semprot sampai bersih, baru kemudian silakan duduk. Oh iya. Itu. Ya memang saya tidak semudah itu menularnya, tetapi sekali lagi judulnya kan memutus rantai penularannya. Ya. Ketika kita mencurigai di kloset itu mungkin ada mikroorganismenya, ya lakukan pembersihan dulu baru silakan duduk. Selanjutnya adalah menggunakan APD, alat pelindung diri ya, tadi yang saya sebut tadi. Kenapa kita masih perlu pakai masker di rumah sakit? Iya. Alasannya karena itu tadi sudah saya jelaskan, kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita. Pak, angka COVID kan turun sekarang. Ya turun karena memang screeningnya juga dihilangkan. Iya benar. Sudah tidak ada lagi screening COVID. Tetapi apakah betul turun dengan sesungguhnya? Ya kita tidak ada data lagi. Iya benar. Jauh lebih baik kita melakukan preventif, pencegahan penularan terhadap diri kita dan terhadap keluarga. Iya. Kan bahan pencegahannya hanya murah, hanya sebuah masker. Oh iya. Masker itu satu paling mahal ya, saya buat yang bagus ya 10.000. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu bisa dapatkan itu masker isi 50 itu dengan harga 30.000, 40.000 udah dapet. Pesan saya hanya satu. Iya Pak. Jangan pakai masker kain. Oh. Minimal masker medis, karena kalau masker kain itu begini, masker itu tujuannya kan melindungi apapun di lingkungan, partikel di lingkungan, mikroorganisme di lingkungan masuk ke dalam hidup dan mulut kita. Ini namanya kemampuan filtrasi. Kalau masker kain itu tidak lebih dari 10% kemampuan filternya. Jadi masih besar untuk masuk ke tubuh kita. Tetapi kalau minimal medis, masker medis itu 40-50%. Kalau kepingin yang bagus ya masker N95, judulnya saja sudah N95%, judulnya sudah 95%. Itu jadi kenapa perlu pakai masker. Selanjutnya adalah tingkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Perbaiki nutrisi ya, sesuai dengan kondisi kita. Ya kalau yang ada diabetesnya ya perbaiki nutrisi yang tidak melanggar diabetesnya. Untuk yang ada hipertensinya perbaiki nutrisi yang tidak melanggar hipertensinya. Tapi prinsipnya adalah perbaiki nutrisi. Kalau perlu vaksinasi. Oh iya, ya ada vaksinasi tertentu ya Pak. Iya, influenza itu ada ya Bapak ya. Iya. Untuk mencegah. Betul. Vaksinasi itu kan termasuk imunitas kekebalan aktif ya. Jadi ya itu yang diberikan kepada kita supaya ketika kita mendapatkan vaksin tubuh merespon dengan membentuk imunitas, sehingga kalau suatu saat dan dimanapun kita ketemu dengan virus yang sama, tubuh siap untuk membuat kekebalan. Yang terakhir adalah ini ya yang perlu kita pegang bersama, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Contoh misalnya cuci tangan, ya cuci tangan yang benar. Ya. Jangan bilang begini, biasanya cuci tangan ya begini. Sudah kena sabun, sudah basah, ya sudah dikeringkan selesai. Ya, tapi apakah tekniknya benar? Nah, kan ada cuci tangan 6 langkah yang benar. Atau begini, ya pokoknya kan sudah pakai masker. Ya, tapi kan ada cara pakai masker yang benar. Nah, apalagi yang lain-lain banyak itu di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Bagaimana misalnya etika batuk yang benar. Nah, antara lain dibuang ke tubuh sendiri dan tidak di hadapan orang lain. Kalau mungkin kalau batuknya masih, karena orang batuk itu ada 2 tipe ya. Seperti saya begini, ada anak bicara terus kepingin batuk. Di depan saya ada Pak Luki. Saya nggak boleh terbuka dengan begitu saja. Saya harus membuang pada tubuh sendiri yang tidak sentuh oleh orang lain. Atau kalau masih sempat terasa membatuk, ambil tisu dan tutup mulut. Atau kalau memang sedang sakit batuk, ya selalu pakai masker. Baik. Itu. Pak, ini kita cukup
banyak ya penjelasan dari Pak Agung dari Divisi PP ini. Saya sangat terpesona dengan penjelasannya dari awal begitu runtut. Nah, sebagai penutupnya, closing dari acara ini, mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat, kepada teman-teman kita yang ada di rumah sakit maupun di sekitar kita. Silakan Pak Agung untuk. Ya, yang pertama, saya mungkin sebagai closing hanya 2 saja ya. Yang pertama tadi itu, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu yang harus yang ada di pikiran kita. Yang pertama. Yang kedua, di masa seperti ini, itu adalah general healthy, jadi kesehatan bersama. Jangan lagi berpikir yang penting aku tidak sakit, yang penting aku tidak ketularan, yang penting keluarga aku sehat. Nggak bisa. Di zaman global seperti ini kita harus bicara general healthy. Jadi kesehatan bersama. Kalau saya sakit, saya tidak boleh menularkan pada orang lain. Dan ketika orang lain sakit, tidak boleh menularkan kepada saya. Itu yang benar. Baik. Dia. Terima kasih pada kesempatan ini kami berikan kepada Pak Agung yang telah dengan waktunya yang begitu padat bisa mengesempatkan diri untuk berbincang-bincang di podcast RSKM. Terima kasih para pemirsa dan sahabat-sahabat yang ada di rumah maupun di rumah sakit atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan penjelasan dari kami mengenai pencegahan infeksi. Oke, kami tutup acara podcast hari ini dan kita akan lanjutkan dan bertemu lagi di podcast yang lain dengan tema yang lain. Baik, sampai jumpa, salam sehat dari podcast RSKM.